paling mutlak itu cuma satu, nunjukin aja hasilnya. Serius, udah nunjukin aja hasilnya. Jadi jangan prosesnya. Jadi ya yang order ya teman-teman dekat, tetangga, kadang teman-teman komplek gitu yang order, tapi ya nggak bayar, cukup bayar pakai 2M. Apa itu? Makasih mas. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Kali ini kita kedatangan tamu nih, jauh-jauh nih dari Cirebon nih. Waduh, ini asli orang Indramayu tapi kuliahnya di Cirebon ya. Bisa perkenalkan diri dulu nih. Siapa namanya? Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Saiful Bahri, akrab dipanggil Awai sih biasanya. Dan di sini saya mau ngobrol ya sedikit tentang desain grafis gitu. Oke, lanjut. Oh, ini kita sebenarnya di sini mau ngobrolin tentang desain grafis dan era digitalisasi ya sebenarnya. Iya, betul banget. Karena pada dasarnya sekarang itu kita sudah secara tidak langsung sudah memasuki eranya dan segala sesuatunya udah dimudahkan gitu loh ya untuk belajar. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang sama Bro Uwe nih panggilannya Uwe nih. Bro Uwe, Awai. Kita ngobrolin soal digitalisasi. Apa sih yang namanya? Ini kan Bro Uwe kan desain grafis ya, seorang desain grafis ya. Menurut Bro Uwe ini desain grafis itu seperti apa? Sebetulnya dari satu kata desain grafis itu bisa dipecah menjadi dua kata. Yang pertama itu desain dan yang kedua itu grafis. Ya, yang artinya itu ya kita mendesain menggunakan alat bantu secara digital, itu namanya desain grafis. Seperti itu. Dan untuk desain grafis ini beda teman-teman ya, beda dengan desain busana, beda, ataupun desain interior itu beda. Itu masih masuk ranah desain grafis, tapi kita nanti bahasnya itu nggak ke ranah situ, jadi kayak gitu sih. Berarti sekarang lebih ke desain grafisnya ya, lebih ke ini kan Bro Uwe kan pembuat nih, ini juga punya Instagram teman-teman. Ini Bro Uwe ini sebagai apa namanya, sebutannya apa ya untuk yang ngejual-jual desain grafis itu? Kan kita tahu ya, yang kita tahu ya sebagai orang awam nih, desain grafis itu ya udah gitu, hanya desain grafis gitu. Padahal di dalam desain grafis terpetakan beberapa ya. Oh, banyak banget. Apa itu, bisa dijelaskan? Nah, mungkin teman-teman sedikit banyak ya tahu yang namanya itu singkatan dari DKV, ya kan? Oh, ya, desain komunikasi visual. Yang artinya kita mendesain dan bisa dikomunikasikan secara visual. Ya, garis besarnya seperti itu dulu. Nah, adanya kenapa sih kita perlu desain grafis ya, terutama di era digitalisasi ini. Nah, sesuai dengan namanya tadi, yang mengkomunikasikan secara visual. Sekarang kita gini aja deh gampangnya. Produk apa yang nggak butuh desain? Betul. Nggak ada. Dari UMKM yang kecil sampai yang besar, skalanya corporate ataupun dan sebagainya itu butuh yang namanya desain. Nah, tujuan desain grafis ini itu untuk memecahkan sebuah masalah, teman-teman. Contohnya misalkan ada perusahaan yang butuh logo, misalnya. Ada perusahaan yang butuh logo. Nah, itu pasti yang dicari itu adalah desainer grafis. Betul. Untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi ya bisa di garis besar ulasannya yaitu desain grafis itu bisa disebut juga sebagai problem solver atau apa ya, gampangnya solusi gitu loh, pemberi solusi ketika ada sebuah masalah keterkaitan dengan digital, seperti itu. Kalau kita berbicara soal desain grafis ya, sebenarnya kan kayak dulu kan yang saya ketahui gitu ya, tahun-tahun di bawah 60-an atau berapa gitu, kebanyakan masih banyak yang pakai tangan gitu ya. Contohnya kita berbicara tentang awamnya dulu ya, saya sebagai orang awam. Kita tahu gitu, contohnya seperti klub-klub bola atau misalkan apa sih perusahaan-perusahaan, tahu kan Apple ya? Apple kan dulu kan logonya kan, wah itu ini banget ya, rumit banget ya. Harus itu kan dia kan pertamanya kan ditulis pakai tangan dulu kan awalnya logonya. Terus sekarang udah mulai era digitalisasi, sekarang udah mulai yang simple-simple mainnya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kenapa Mas Uwe ini nih, Mas Awe ini nih pengennya terjun ke sini gitu loh, ke era digitalisasi. Bahkan kita tahu yang namanya desain grafis itu orang awam tuh ya udah biasa aja gitu. Kenapa lebih memilih ke situ gitu loh? Oke, jadi ini lebih ke ranahnya itu latar belakang ya. Iya. Nah, sebetulnya dari latar belakang harusnya ini disampaikan di awal sih. Jadi gini teman-teman, saya itu
bisa dibilang seorang desainer grafis ya, bergerak di industri clothing. Jadi aku juga punya sedikit banyak usaha, nanti kita bahas untuk itu, untuk bergeraknya di mana. Nah, untuk ketertarikannya kenapa sih desain grafis tadi ya? Kenapa gitu? Ya karena tadi segala sesuatu itu butuh desain. Betul. Segala sesuatu itu butuh desain, dan ya udah, apapun profesinya, apapun perusahaannya itu pasti butuh desain. Contohnya logo tadi. Ya, itu kan logo kan sebuah identitas dan itu dikerjakan oleh seorang desainer grafis. Seperti itu. Berarti kita kan balik lagi ke sini bicara tentang peluang ya kan? Iya. Peluang di era sekarang digitalisasi itu bener-bener peluang besar gitu kan ya. Untuk menyikapinya gitu seperti apa? Nah, sedikit tips ya teman-teman buat kita obrolan ringan aja ya. Kalau dari pribadi aku sendiri, tadi benar kata Brunando ini bahwasannya ya kita banyak peluang di era digitalisasi ini. Betul. Ya, apapun juga bisa secara gampangnya bisa jadi duit. Nah, untuk menyikapinya itu kita pinter-pinter cari peluang aja. Kita pinter-pinter cari peluang aja. Ya, misalnya gini. Sekarang kan kita lagi di tempat pandemi COVID-19 ya kan. Beberapa usaha mungkin kolaps, ada yang bahkan tutup. Kemudian ada yang baru transisi dan lain sebagainya. Itu peluang juga untuk kita, terutama di ranah desain grafis. Misalnya kita istilahnya membuat sebuah gagasan baru gitu ya, mendigitalisasikan sebuah bisnis yang dulunya nggak digital gitu. Dalam artian ya, kalau dulu kita itu ya berjualan aja, biasa aja gitu, berjualan tatap muka, tapi sekarang udah semuanya serba online. Nah, itu berkat dari perubahan revolusi tadi 4.0 kan. Iya benar. Iya, perubahan revolusi. Era industrinya itu. Nah, kemudian untuk menyikapinya ya pintar-pintar cari peluang aja. Misalnya ketika masa pandemi kayak gini, banyak corporate yang butuh jasa desain misalnya. Nah, kita harus pintar masuk peluang di situ. Misalnya kita bikin template untuk Instagram feed, atau kita misalnya bikin template website untuk mendigitalisasikan si bisnis tersebut. Ya itu sih untuk cara menyikapinya, terutama untuk desain grafis itu sendiri. Terus ini nih, Mas Uwe ini terjun di dunia ini nih udah berapa tahun? Oh, industri. Iya. Desain grafis. Lumayan lama ya. Jadi sejarahnya itu memang awalnya dari ketertarikan sih. Nah. Asli total. Dari ketertarikan itu waktu dulu ya. Sekitar 10 tahun lalu mungkin. Zamannya SMP. Berapa itu? SMP. Sudah tertarik. Berarti itu sekitar tahun berapa itu? SMP 2000. Saya kan lahiran 98 ya, berarti berapa tuh? Sekitar tahun 2011-an ya? 2010-an iya. Sekarang sudah tertarik. Padahal di zaman itu nih ya kita tahu yang namanya HP Android gitu ya. Terus yang namanya komputer juga masih pakainya Windows-nya juga masih ini kan ya, kok bisa keren sih tuh Pak. Saya juga kebetulan kalau teman-teman tahu belajar editing video dan sebagainya itu tertarik dari SMP, tapi tidak memikirkan desain grafis gitu. Karena buat saya ribet gitu loh desain grafis, kok bisa kepikiran dari situ gitu. Ya. Dari inspirasinya dari mana? Inspirasinya tertariknya awalnya itu dari lebih suka awalnya itu kan aku penikmat kaos banget lah. Misalnya kaos band, kaos apa, kemudian kaos distro. Waktu itu zaman-zaman itu distro lagi naik-naiknya. Iya benar. Kita tahu yang brand salah satu. Iya, brand dan lain sebagainya itu suka. Kemudian saya tuh berpikir gitu bahwasannya ini nih bikinnya gimana? Ketertarikannya dari situ. Kenapa bisa suka sama desain grafis? Dan ternyata alhasil cari tutorial, terus beli buku dan lain sebagainya. Dulu kan YouTube kan belum sehebat sekarang ya. Saya juga belajar jujur aja teman-teman, saya belajar sempat belajar Photoshop juga. Cuma memang belajarnya dari bacaan Google, PDF, tantangan sebenarnya itu kan ya. Tantangan ya. Nah, kalau tertariknya itu dari situ sih, dari SMP. Kemudian untuk mulai komersil ya, intinya bisa menghasilkan uang itu dari SMP berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun dari SMP itu kelas 3 ya, kelas 3 SMP baru tertarik. Kemudian kelas 2 SMA itu SMK, kelas 2 SMK itu baru bisa komersil gitu. Jadi istilahnya gampangnya gini teman-teman. Ketika misalnya teman-teman untuk yang nonton video ini kadang berpikir instan gitu ya, terlalu instan. Misalnya kita pengen jadi desainer grafis gitu, belajar sebulan 2 bulan langsung buka jasa dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu. Itu sedikit tips ya. Jadi ini pengalaman pribadi aku juga. Aku tuh belajar 3 tahun men.
Benar sekali. Serius, asli 3 Karena tahun. tidak mudah. Karena tidak mudah. Saya juga merasakan benar. Serius, benar. serius karena tidak mudah. Mungkin kelihatannya mudah, tapi itu nggak mudah. Kalaupun tadi kita ngebahas tentang logo Apple, kelihatannya mungkin bagi orang awam itu tuh, logo Apple Biasa cuma aja, kayak Apple digigit, gerobak. iya gitu kan. Iya, iya. Tapi itu prosesnya panjang banget. Iya, betul. Itu ada kalau di desain grafis ini namanya itu golden ratio. Jadi golden ratio itu sebuah teknik pemetaan untuk membuat sebuah logo. Jadi contohnya gampangnya gini, namanya golden ratio. Misalnya ada satu buah kotak, nih ya, ada satu buah kotak, kemudian kita isi bukan nol, bulatan, sehingga nanti ketemu. Nah gini ya, setiap bulatannya nanti ketemu, nanti itu dari irisannya itu ngebentuk bentuk baru. Itu namanya golden ratio. Iya benar. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa juga sih. Apalagi kita berbicara tentang sebuah logo itu dan sebuah branding itu bukan hanya sekedar logo gitu. Pasti harus ada filosofi. harus ada filosofi dan tekniknya juga kayak gitu. Benar sih. Nah, untuk Mas Uwe nih, belajar pertama kali, aplikasinya apa? Yang kita tahu kan, saya pribadi juga cuma tahunya ya paling Photoshop gitu ya, Corel Draw gitu ya. Itu apa aja pertama kali benar-benar? Pertama kali itu zamannya, berarti kita ngulas balik ke SMP lagi ya. Iya. Ke SMP lagi itu masih zamannya Windows XP. Yes. Itu di warnet itu pakainya Paint. Oh, pakai pen. Pakai Paint. Udah asal gores aja, kayak bikin ngetik nama, terus gambar baju dikasih tulisan dan sebagainya. Aplikasi pertama. Nah, kemudian dari situ ini kita cerita juga ya, Iya, sedikit cerita. Terus itu mainnya kan di warnet. Waktu itu belum punya laptop karena zaman itu laptop masih mahal banget. Bener Pasti bener. masih mahal banget. Iya, itu lagi rame-ramenya warnet lah. Iya. Main di warnet, kemudian ada salah satu user yang main juga, tentunya lebih dewasa. Mas suka gambar-gambar lah, kata si dia. Terus kata saya bilang, oh iya ini lagi suka nyoba-nyoba. Nah kalau pengen lebih kompleks, katanya nyobanya Corel Draw. Nah itu berarti bisa dibilang software pertama kali atau aplikasi pertama kali yang saya tekuni itu Corel Draw. Pertama kali. Iya, dan itu ya saya bersyukur banget sama orang itu. Pengennya sih ketemu lagi. Berterima kasih. Berterima kasih. Bahwasanya dia udah ngasih tahu nih kalau mau belajar pengen belajar editing, tentunya desain grafis ya. Softwarenya harus ini. Itu pengen ketemu banget sih sama orang itu, berjasa banget sih. Kalau nggak ada orang itu kayaknya ya udah kesulitan. Iya. Ya teman-teman tahu sendiri lah, Paint paling bisa ngapain ya kan? Paling cuma bisa bikin garis, kotak-kotak gitu. Nah, secara tidak langsung kita belajar bahwasannya Mas Uwe ini nih belajar sesuatu itu tidak terkendala oleh alat sebenarnya. Oh betul. Sekarang dulu ya teman-teman kalau mau tahu dulu ya, kita sekarang enak belajar gambar bisa pakai HP. Iya. Belajarnya bisa pakai HP. Dulu murah-murah HP kita pakainya masih QWERTY ya, pakainya masih Symbian gitu, masih era-eranya ketik-ketikan lah. Kalau mau pengen belajar ke warnet, dulu kan warnet tuh bener-bener idola banget kan ya warnet. Kalau sekarang apa-apa udah di HP gitu. Makanya kalau teman-teman yang mau pengen belajar desain grafis atau apapun, sekarang bukan waktunya mengeluh sebenarnya. Betul. Bukan waktunya mengeluh. Kadang saya suka compare, istilahnya membandingkan antara saya dengan anak sekarang gitu ya. Yang notabene saya juga ada satu keponakan, dia sekarang masih SMK ya, jurusan multimedia. Masih SMK jurusan multimedia, tapi semangatnya tuh nggak kayak saya dulu. Aneh sih kadang, apa sih gitu, kenapa sih sekarang udah istilahnya gampangnya gini, alat udah canggih, software udah semakin canggih, tapi kok malah daya semangatnya malah berkurang. Nah makanya juga saya juga bingung. Itu PR-nya di situ sih. Nah teman-teman untuk yang melihat video ini juga, ya itu tadi, jangan sampai kita terlena dengan teknologi ya. Dalam artian ketika misalnya semuanya mudah, kita jangan mudahin, jangan gitu juga. Jadi harus tetap ada effort dan lain sebagainya. Harus tetap. Bener. Berarti tidak ada, untuk era sekarang itu tidak ada waktu apa sih yang namanya mengeluh ya? Nggak ada. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang pasar ya. Berbicara tentang pasar nih, setelah berarti kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun sudah menggeluti ini ya. 10 tahun. Oh 10 tahun. Iya 10 tahun itu sudah menggeluti. Pasti kan ini relasi dan sebagainya, pemasarannya sudah banyak nih ya. Mungkin Bro bisa bicara sedikit mungkin bagaimana pertama kali memasarkannya sampai akhirnya hingga sekarang relasi sudah banyak kan. Nah, sebelum ngejawab ke situ, saya mau ngasih ini dulu sih, sedikit istilahnya materi lah, sedikit materi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, ini kan udah sekitar berapa menit ya di video ini, dan bertanya kenapa harus milih desain grafis. Mungkin dari Bro Nanja juga nanya kan, kenapa sih alasannya milih desain grafis? Iya.
Kenapa? Ya itu tadi alasannya, ya semua industri itu sekarang butuh desain. Dan itu alasan total untuk teman-teman bisa milih desain grafis ini sebagai profesi gitu. Nah gitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, ini berarti kita throwback lagi ke SMK kelas 2. Nah tadi kan berarti dari SMP gitu ya, SMP ke SMK kelas 2 itu 3 tahun. Nah itu tahap belajar, jadi aku belum berani untuk terima orderan. Terima orderan pun nggak dibayar. Iya. Asli, terima orderan nggak dibayar. Mau nyoba dulu gitu ya? Iya. Malah saya tuh mindsetnya dulu gini. Ketika ada orderan, saya nganggap itu coba belajar, itu tantangan. Saya tetap open waktu kelas 1 SMK nih. Betul. Iya, open nih untuk jasa logo atau desain ilustrasi sederhana dan sebagainya. Itu tetap open. Tapi hal tersebut tuh bukan dijadikan penghasilan dulu. Tapi ya masih tahap pembelajaran dulu. Jadi ya yang order ya teman-teman dekat, tetangga, kadang teman-teman komplek gitu yang order. Tapi ya nggak bayar, cukup bayar pakai 2M. Apa itu? Makasih Mas. Iya. Ya, terus sampai akhirnya sekarang sudah banyak menerima orderan, mungkin bisa dihitung ribuan kali ya? Ribuan itu memberanikan diri bahwasanya saya ini harus memang udah sepatutnya dihargai nih. Oke. Itu ceritanya berarti mulai serius bahwasanya si desain grafis ini sebagai profesi ya. Profesi. Bisa dibilang sebagai profesi. Itu di tahun keempat. Berarti kelas 3 SMK. Iya. Ya, di tahun keempat itu baru buka untuk jasa desain sendiri dan benar-benar serius. Jadi istilahnya sistemnya dibangun, kemudian price list-nya ada, kemudian prosedurnya ada, aturan-aturannya ada, harganya juga ada dan sebagainya. Itu tuh di tahun keempat. Itu baru buka. Dan awal ya itu namanya itu bukan tukang tracing. Bukan namanya itu. Nah iya. Ini nih. lupa nih. Kita lagi pakai baju nih dari Mas Uwe nih. Namanya tukang tracing. Apa itu tukang tracing tuh? Ya itu nama dari bisnis saya sendiri. Setelah berani itu ya rebranding ya? Bukan. Oh. Itu nama baru. Oh, nama baru. Sebelumnya? Iya, itu nama baru. Nama pertama itu alay banget sih. Apa? Ya disebutin aja lah. Namanya itu Y Design. Y. Oh, dari situ dipanggil nama Y. Bukan juga. Oh, bukan juga. Nama Awe emang udah dari lama sih. Oh, udah dipanggilnya anak-anak inilah teman main gitu manggil Awe. Tapi terinspirasinya dari nama sendiri. Oh iya. Y Design itu tuh berarti kelas 3 ya. Kelas 3 sekitar 2016 berarti. 2016 itu Y Design, kemudian 2 tahun itu baru ganti tukang tracing karena nganggapnya itu alay. Oh, jadi agak-agak ada rebranding nih sebenarnya. Iya, rebranding total sih, rebranding dari nama, Instagram bikin baru, semua Facebook juga bikin baru, nama bikin baru, logo bikin baru, pokoknya total rebranding sih, sehingga jadinya tukang tracing. Sebelum kita berbicara tentang mendalam tentang tukang tracing, saya mau tanya dulu yang mungkin orang-orang juga berpikir, dapat restu nggak sih dari orang tua? Kan kita tahu yang namanya orang tua ada dulu. Apa sih yang pekerjaan yang kita tidak berbicara tentang era digitalisasi ya, tapi orang tua pasti pengen anaknya kita aja pengen kudu dari tentara aja. Anak saya harus jadi polisi, anak saya harus jadi ASN. Menyikapinya seperti apa? Apakah orang tua benar-benar setuju gitu? Bisa diceritakan nggak? Nggak setuju. Nggak, untuk pertama kali itu nggak setuju ya, karena kayak apa ya, waktu itu kan masih SMK. Jadi porsinya itu ini sedikit pembelajaran juga sih untuk teman-teman yang lihat bahwasannya mungkin teman-teman yang lihat ini masih SMK. Saya sedikit kasih saran bahwasannya ketika kita mau memulai sebuah bisnis ataupun ngerintis sebuah bisnis itu porsinya harus imbang. Nah, kenapa waktu itu orang tua sampai nggak ngerestuin atau nggak ngedukung? Itu porsinya jomplang. Jadi bisa dibilang akhirnya setelah udah bisa dapat duit dari jualan desain itu ya, akhirnya sekolah tuh di nomor 2 kan. Iya, itu sih jangan ditiru ya, ditiru karena pada akhirnya karena ya jangan ditiru sih, itu buruk banget sih ya. Sampai ya nilai juga jeblok, kemudian absen juga banyak. Ya karena itu semakin hari orderan makin naik. Jadi makin hari tuh ya begadang terus pagi nggak sekolah. Jadi lama-lama orang tua tuh menyalahkan bahwasannya
ya udah kamu tuh sekolah, ya udah sekolah aja gitu. Padahal orang tua tahu itu desain grafis itu uangnya banyak gitu. Enggak tahu. Oh, belum tahu. Enggak. Malah dianggapnya malah nggak ada duitnya. Oh iya karena kita berbicara gini teman-teman ya. Karena di Indonesia itu yang namanya digital dan desain grafis sebagai editor dan sebagainya itu masih tabu Sangat. Pikirnya mereka apa sih, kerja apa sih, nggak bakal dapat uang banyak kok. Padahal kita berbicara itu luas banget, kayak influencer dan sebagainya ya. Kita berbicara luas karena menurut saya pribadi duitnya gampang dicari di sini sebenarnya kalau kita tekuni ya. Kalau kita tekuni ya, balik lagi seperti tadi Mas ini bilang kayak orang tuanya tidak tidak setuju karena memang sekolahnya ditinggalkan, kan di nomor 2 kan. Apalagi berbicara tentang mindsetnya masih apa sih desain grafis, nggak bakal pernah nggak bakal pernah dapet duit banyak kan. Mungkin kan dari situ juga kan ya. Di masih tabu. Mungkin juga teman-teman yang lain juga kurang menghargai sih yang namanya editor desain grafis tuh. Nih mungkin ada cerita nih. Bisa. Ada cerita mungkin kayak misalkan sekarang nih desain grafis, Mas bikinin logo dong, logonya ini kita kasih gambarnya aja, nanti kita bikin gitu di drama apa segala macam, dan bilangnya berapa Mas, sekian, wah kemahalan tuh gitu-gitu aja kok segitu gitu. Tanggapannya gimana itu? Makanan sehari-hari sih. Iya benar-benar karena masih tabu di Indonesia. Itu berarti ada 2 pertanyaan ya. Untuk jawab yang pertama tadi dulu, akhirnya orang tua itu ngizinin ketika diedukasi sih. Sebetulnya gini aja deh gampangnya. Ketika misalkan teman-teman nih kita berbicara di luar desain grafis dulu, misalnya teman-teman sukanya musik dan teman-teman bahwasannya berpikir musik ini bakal ngedapetin penghasilan gitu, dapat royalti dari musik misalnya, tapi orang tua itu nggak dukung. Cara paling mutlak itu cuma satu, nunjukin aja hasilnya. Serius, udah nunjukin aja hasilnya. Jadi jangan prosesnya, dalam artian gini. Kalau saya boleh saran, misalnya teman-teman suka di industri musik, nah sementara orang tua nggak mendukung nih, nah teman-teman latihan ini jangan di rumah, tapi di luar, misalnya di tempat teman atau apa gitu, latihan musiknya, entah di sekolah, entah eskul dan sebagainya. Nah, ditunjukinnya itu ketika udah ada hasil, orang tua tuh pasti lebih nerima. Betul. Seperti itu, karena ya kembali ke mindset lagi ya, karena kan orang tua kita dulu ya, bahwasannya mereka berpikir ya kerja itu keluar, betul, nggak di rumah aja, apalagi kan ya editor kemudian desain grafis kayak gitu pasti di rumah aja, itu mereka berpikirnya itu bukan kerja gitu. Ya itu sih salah satu untuk tipsnya teman-teman, ininya untuk latihannya di luar, prosesnya di luar, tapi ketika ada hasil itu baru dikasih tunjuk. Kayak gitu sih. Terus menyikapi pertanyaan yang kedua, masalah teman-teman yang tidak menghargai desain grafis dan editor. Nah, itu nggak bisa disalahin kliennya juga. Iya sih. Nggak bisa disalahin kliennya juga. Itu berarti PR kita ya. Berarti itu kita berbicara masalah duit ya, masalah duit ini. Itu tuh kita sebagai seorang desainer grafis ataupun yang punya jasa profesional di bidangnya, itu seharusnya kita lebih bisa mengedukasi dulu di awal. Iya, menyikapinya untuk hal tersebut. Jadi jangan sampai kita disetiri oleh si klien gitu. Kita harus mengedukasi supaya si klien yang disetiri oleh kita. Menyikapinya gitu sih. Kemudian faktor utamanya kenapa orang tuh masih mandeng profesi desain grafis itu sebelah mata, atau ya profesi yang nggak ada duit lah, bisa dibilang. Iya. Ya karena ya itu kembali mindset tadi, udah total sih, nggak ada alasan. Masalahnya di mindset tadi, udah. Untuk menyikapinya ya tadi edukasi dan lain sebagainya, kita harus berani di awal untuk mengedukasinya. Jangan sampai dia punya pemikiran seperti itu terus kita benarkan, dibiarin aja. Jangan sampai ketika pemikiran dia itu salah, ya udah kita bilang. Berarti lebih ke ini ya, secara mungkin kan masalah yang kayak gini kan masih tabu di Indonesia ya, masih belum banyak yang memahami. Berarti kita sebagai yang terjun langsung di dunia itu berangsur-angsur edukasi kepada masyarakat juga yang awam ataupun yang muda tentang bagaimana kita menghargai sebuah pekerjaan gitu, walaupun itu adalah hal yang baru untuk mereka gitu ya. Karena yang saya tahu yang namanya desain grafis, editor dan sebagainya di digitalisasi itu sulit banget kan ya, butuh kerja keras, proses, apalagi membagi waktu ya. Itu kan sebenarnya yang kita terima itu bukan bagus atau tidak hasilnya, tapi prosesnya kan yang kita hargain kan, maksudnya yang kita ya kasarnya jual lah, yang kita jual kan. Itu untuk satu logo berapa hari kira-kira? Ini untuk produksi berarti? Iya, produksinya. Nah itu berarti nanti dikesampingkan aja dulu untuk obrolan itu ya.
aku pengen nyambung di obrolan tadi untuk menyikapi ya. Oh iya. Untuk yang menyikapinya itu gimana ya? Susah juga sih. Memang satu edukasi, kemudian yang kedua tuh kitanya harus berani nolak. Nolak dalam artian? Ya nolak ketika klien tersebut. Jadi gini, ini teruntuk teman-teman yang melihat yang tertarik di industri desain grafis ya, terutama itu kita harus berani nolak, atau kita harus bisa melihat latar belakang si kliennya dulu. Harus bisa itu harus syarat mutlak untuk menghindari harga yang rendah, harga yang terlalu murah dan lain sebagainya. Misalnya kita edukasi misalnya gini, Mas, saya nih ngerjain kayak gini, iya Mas kelihatannya cuma 1 jam kelihatannya, ya kan, Mas ngeliatnya ya gitu-gitu doang. Nah kita edukasi aja, tinggal bilang aja, tadi Bro Nan juga udah nyinggung kan, yang dilihat tuh prosesnya. Nah itu teman-teman edukasi juga, tinggal bilang aja, maaf Mas misalnya, harga segini terlalu rendah, kayak gitu misalnya, harga segini terlalu rendah, bisa dinaikin nggak? Soalnya saya nih buat ininya aja nggak cukup, misalnya buat listrik, biaya beli alatnya, biaya ide dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sih edukasi. Ya karena walaupun mereka sudah kirim desain juga kan kita kan harus diulang gitu ya menggambarnya ya. Terus untuk yang tadi masalah pembuatan itu produksi itu berapa lama kira-kira? Yang paling mudah dan yang paling sulit? Nah ya, ini juga kadang pertanyaan template ya, banyak orang itu suka nanya. Saya kan jasa di desain grafis gitu. Nanya bahwasannya, Mas bikin desain itu berapa hari gitu ya? Iya. Nah itu tuh sebetulnya pertanyaan yang keliru. Serius, beneran. Nah teman-teman untuk yang nonton nih ya, untuk yang nonton, ketika misalkan pengen order di sebuah jasa desain yang profesional misalnya, itu kalimatnya jangan yang kayak gini berapa hari, tapi diganti. Mas saya mau bikin ini ya, konsepnya ini gini, apakah ada masukan? Nah jadi jatuhnya itu kita berkonsultasi dulu, harusnya seperti itu sih. Terus kalau untuk desain tersebut ya, desain yang dibikin ini apakah dijual offline juga atau online-nya di mana gitu? Untuk tukang tracing berarti. Iya, tukang tracing. Oke, nah untuk tukang tracing sendiri kita tuh jasa desain yang dimana lebih ke industri clothing sih, lebih ke industri clothing. Jadi kita tuh nerima pesanan tapi kita offline, jadi nggak buka toko gitu. Jadi nerima hanya dari orang-orang yang ngontek, hanya orang-orang yang ngontek kita gitu via WhatsApp atau Instagram. Itu kayaknya dari situ sih. Oh iya. Terus untuk kan dibagi nggak sih sebenarnya, kan ini kan kita ngomongin desain grafis ya, selain desain grafis gitu ada lagi nggak sih sebutannya gitu selain desain grafis? Iya, tipe-tipe ini kan masuknya berway ini kan misalkan ada yang order gitu ya, misalkan ordernya Mas tolong buatin dong, itu tuh ada ininya nggak sih, ada apanya? Peta-petanya nggak sih? Kalau misalkan saya punya desainnya gitu ya, tinggal kasih kan, tinggal gambar lagi. Kalau misalkan saya belum punya ide, tolong buatin itu. Ada nama-namanya nggak? Oh, rananya kayak gitu. Iya sih banyak. Banyak. Rananya desain grafis itu luas. Kayak by request apa gitu. Iya, luas banget teman-teman ya. Jadi untuk pesen juga bahwasannya ketika misalkan teman-teman butuh jasa sebuah desain, itu tuh ya harus sesuai dengan jasanya. Iya. Harus sesuai dengan jasanya. Misalnya pengen bikin logo, ya carilah desainernya yang logo. Cari desainer logo gitu. Oh, berarti desainer itu beda-beda ya? Oh, beda-beda. Oh, beda-beda. Tapi umumnya sih ya, yang aku tahu nih, secara gampangnya itu dibaginya 2. Apa itu? Desainer sama ilustrator. Oh, beda. Desainer sama ilustrator. Kalau ilustrator itu apa? Ilustrator itu dia lebih larinya itu dia meng-create sebuah karya, mengilustrasikan sebuah karya, bikin karya berupa ilustrasi yang ada di ide dia dan lain sebagainya. Itu namanya ilustrator. Tapi aplikasinya sama juga bikin? Aplikasinya sama. Nah kalau desainer itu lebih cenderungnya itu ke logo, branding, layout, poster dan lain sebagainya. Itu tuh masuknya ke desainer. Kalau misalkan tadi yang tukang gambar, bikin sketsa dan sebagainya, itu namanya ilustrator. Kisaran harga untuk kita bicara desain grafis ya. Desain grafis itu paling murah berapa dan paling mahal berapa yang udah pernah dikerjain? Yang udah pernah? Iya. Kita pasti bertanya-tanya nih.
Ya dari tadi ngomong katanya peluang berapa sih? Hah? Kita bicara soal harga dulu ya. Iya, soal harga. Berapa itu yang paling murah dan yang paling mahal pernah dikerjain? Iya, bilangnya iya. Terima kasih mas gitu. 2M. Menyikapi harga temen ya. Iya. Saya mau nyinggung soal itu. Sebenarnya teman-teman kalau kalian merasa teman harusnya didukung sih sebenarnya. Bukan, cuy, mau bikin logo nih, mau bikin desain nih, harga temen lah. Seharusnya temen nggak kayak gitu, malah harusnya dilebihin loh. Harusnya dilebihin. Iya, harusnya. Karena ketika kamu ngaku temen, berarti kamu tahu dong effortnya kayak apa. Betul kamu sekali. tahu dong dulu prosesnya kayak apa. Harusnya bisa. Itu keliru juga sih. Iya, bener. Masalah harga temen. Harga temen tuh harusnya dinaikin ya. Harusnya. Itu harus dirubah itu mindset seperti itu ya, teman-teman. Harus Itu tadi menyikapi ya, harga soal harga ya. Yang paling kecil yang pernah dikerjakan, yang paling besar nih dikerjakan. Kita rate itu untuk lokal ya, terutama. Jadi gimana ya, namanya desain itu sebetulnya nggak ada ini sih bro, nggak ada harga pasti. Seni itu ya nggak ada harganya, bukan karena nggak ada harganya nggak bisa dihargain atau gimana gitu, enggak. Saking nggak ada harganya, jadi ya susah gitu untuk kasih harganya. Betul. Yang namanya seni ya. Tahu nggak yang itu ada sebuah gambar karya, dia bilangnya karya. Jadi ada pisang. Terus kemudian tahu dilakban itu kan. Iya. Kemudian dilakban. Itu sampai miliaran kan, mahal banget. Iya. Nah, itu. Jadi susah diharganya. Nah, untuk di tukang tracing sendiri untuk masalah harga itu kita tuh start di 50.000. Untuk yang biasa gitu. Itu yang biasa, yang ya biasa lah. Jadi pengerjaannya yang simple, setengah jam paling beres. Itu start itu 50.000. Kalau untuk yang paling tinggi? Paling tinggi Yang pernah dikerjakan? Paling tinggi itu kita sekarang masih levelnya itu paling di 500.000. Wow. 500.000 itu paling tinggi. Nah, dan berarti lanjut. Dan sedikit menyinggung juga ya bahwasannya tukang tracing ini lebih ke ini sih, jasanya tuh untuk branding kaos. Jadi kita tuh desainnya tuh bukan logo ataupun brosur, banner atau apa. Kita lebih ke desainer clothing gitu sih. Desainer clothing ya. Iya. Nah, untuk ini apa namanya? Bisa dibilang menjanjikan ya? Menjanjikan atau enggak sih sebenarnya desain grafis itu? Menjanjikan. Untuk yang tukang tracing ini ya? Kalau pribadi saya sendiri ya menjanjikan sih. Menjanjikan. Omsetnya berapa, bro? Per bulannya berapa? Kan tadi bilangnya udah banyak, 2 ribuan nih. 10 tahun loh menggeluti. 5 tahun awal mungkin ini ya. 10 tahun itu total bisa desain ya? Iya, total bisa desain. Terus kemudian efektif tukang tracing itu 3 tahun sih sebetulnya. 3 tahun. Jadi yang 3 tahun itu by desain, 3 tahun itu tukang tracing. Iya. Omsetnya berapa, bro? Itu untuk desainer untuk tahun sekarang ya? 1 bulan lah, kita bicara 1 bulan. 1 bulan lah. Untuk 1 bulan. Iya. Itu 2 digit. Dia masih mahasiswa teman-teman, tapi sudah digit. berpenghasilan 2 digit. Bisa lebih bahkan ya? Bisa lebih. Bisa lebih. Bahkan karena memang orderan tiap minggunya pasti ada ya? Pasti ada. Selalu itu selama 3 tahun. Iya, selalu. Dan tukang tracing juga tim sebetulnya. Tapi sayangnya mereka nggak bisa hadir. Iya. Kalau bisa hadir menarik juga. Nah, kita bisa bahas sedikit nih. Ini kan makasih loh. Ini bagus banget bahannya, terus juga iya, ini dikasih sama Bro Way ya. Kurang satu teman-teman. Nanti dimulai solusi. Iya. Ini bisa cerita sedikit dong tentang ini tukang tracing. Nama ini. ya? Oh, ini nggak jadi loh. Oke, filosofi dari tukang tracing. Tadi kan awal by design ngambilnya itu dari nama. Iya. Terus kemudian rebranding kita ganti menjadi tukang tracing. Nah, itu filosofinya dari ngambil istilah Jawa. Apa itu? Mungkin Bro Nanda sering sering mendengar istilah tukang. Apa Iya. sih biasanya tukang apa yang biasa difikirkan ketika mendengar kata tukang? Itu tukang itu menurut saya adalah sebuah jasa yang mengerjakan sesuatu. Ya. Tukang. Ya mungkin di bahasa Indonesia juga banyak sih. Iya. Iya. Nah, itu diambil dari bahasa daerah. Tukang itu ya tadi yang menyediakan jasa. Kemudian juga kenapa kita ngambil nama tukang? Itu karena konotasinya ketika kita mendengar kata tukang itu pekerja keras. Iya. Betul. Jadi harapan Filosofinya ya? Iya, harapan saya ketika pakai nama tukang tracing ini
terutama yang tadi ada nama tukangnya. Jadi kita tuh tetap bekerja keras layaknya tukang. Betul. Seperti itu. Jadi walaupun kita udah levelnya tinggi ataupun masih biasa-biasa aja, kita harus tetap kerja keras karena kita tukang. Iya betul. Gitu loh. Dan Tracing itu apa sih, Bos? Hah? Tracing itu apa sih? Nah, di kata kedua ya, tadi ada tukang, ada tracing. Jadi tracing itu sebetulnya nama teknik. Nama teknik dari bahasa awalnya itu trace ya. Bahasa awalnya trace yang artinya menggambar. Ditambahin ing itu kan kata imbuhan ya, yang artinya itu yang sedang dikerjakan. Jadi kita secara gampang gini, tukang tracing itu tukang yang mengerjakan. Udah, jadi ya kerjaan kita tuh ya tracing itu gitu. Iya. Jadi benar. gampang sih itu Benar sekali, filosofinya secara gampang. Ini berarti tim ya? Tim secara tidak langsung Mas Bro ini nih sudah punya karyawan dong. Ya alhamdulillah. Ada berapa kira-kira karyawannya? Karyawan ya, udah ada. Kalau secara data sebetulnya gonta-ganti sih. Ada yang keluar, ada yang masuk. Namanya industri kreatif gini, namanya cocok-cocokan itu sih, benar. harus banget sih. Jadi kita nggak bisa asalnya. Tapi setidaknya Anda sudah mempekerjakan orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Iya. Nah, kemudian untuk tahun sekarang kita tuh anggota tim itu ada 5. Anggota tim ada 5, itu udah termasuk sama saya ya sebagai pengelola sekaligus pemilik. Itu ada 5 totalnya. Berarti ada 4 yang ngerjain. Betul. Kayak gitu. Berarti emang dari yang awalnya tadi pribadi sendiri ya sampai akhirnya mempunyai karyawan ya, ini benar-benar menjanjikan kawan-kawan sebenarnya kalau didalami. Nah, ini untuk tukang tracing ini sendiri, itu ya hanya sebuah brand atau memang ada yang lain gitu? Kayaknya punya channel YouTube juga kayaknya. Ada. Channel itu juga. Ya, iya sih bener ada channel YouTube juga. Jadi kita juga tukang tracing ini ada channel YouTube yang dimana di situ ngebahas tentang tutorial sih. Jadi kita sharing tips and trick, kemudian Betul. tutorial dan lain sebagainya. Kita nggak mau sih ilmunya mendep di situ aja sih. Kita pengen juga orang lain tuh tahu gitu prosesnya kayak apa dan sebagainya, dengan harapan dibentuknya channel itu biar orang yang nonton tuh paham gitu loh. Ketika misalnya kita kasih harga mahal nih, misalnya kasih harga tinggi dengan dijelaskan. Iya, dari situnya jadi berharapnya gini, tujuan tukang tracing ya yang channel tadi ya, itu tujuannya yaitu tadi si klien tuh bisa ngelihat dari prosesnya gitu loh. Betul. Iya, jadi kita sering juga di videoin prosesnya kayak apa, pembuatannya kayak apa. Jadi biar mereka juga berpikir, oh iya ternyata rumit ya, pantesan mahal. Betul. Nah, dan sedikit menyinggung juga untuk rate harga tadi itu tuh berdasarkan SDM si klien sih. Kalau tukang tracing ya, nggak tahu kalau tempat lain. Dalam artian kenapa SDM si klien, karena ya itu aku sistemnya di sini tuh lebih apa ya, lebih kita tuh untung sama-sama. Betul. Untung sama-sama. Misalnya ada orang yang pesan ilustrasi nih ataupun pesan desain kaos untuk family gathering. Nah, si klien tersebut misalnya cuman statusnya PT kecil, misalnya PT yang baru rintis 2 atau 3 tahun gitu. Betul. Yang tentunya itu ya dia masih rintis juga, masih berkembang. Nah, kita di situ nggak akan ngasih harga yang terlalu tinggi banget. Nggak akan. Jadi faktor itu juga sih yang mempengaruhi. Terus mungkin saya kan sebagai orang awam nih ya, soal desain grafis dan sebagainya, ada yang kira-kiranya mau disampaikan nggak sih sebenarnya, memperjelas bahwa desain grafis ini seperti ini tuh? Ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman awam? Ke teman-teman awam. Berarti merangkum untuk obrolan dari awal. Nah, tadi yang pertama itu kita harus tahu dulu kapasitas diri ya. Sebelum kita terjun ke sebuah bidang desain grafis, kita tahu dulu kapasitas diri. Ketika kita misalkan masih sekolah, ya kita prioritasin dulu sekolahnya. Betul. Ya harus balance lah, kita prioritasin sekolahnya dulu. Ketika kita masih kuliah ya harus prioritasin juga kuliahnya. Kemudian dari situ hal yang pertama kita belajar itu lebih ke belajar ininya dulu sih, marketingnya. Betul. Benar. Betul. Asli, untuk orang yang baru ingin terjun, pengen ke desain grafis nih, pengen gitu terinspirasi misalnya, wah ada peluangnya juga nih gitu, kayak tukang tracing sampai 2 digit ataupun sampai ada karyawan dan sebagainya, itu kan berarti berkembang, ada peluangannya. Otomatis mereka terinspirasi. Nah, yang disiapin ya itu sebelum teman-teman terjun ke industri bisnisnya, teman-teman harus ininya dulu, marketingnya dulu. Secara gampang, karena tadi kan desain grafis itu terlalu luas, jadi teman-teman harus fokus dulu satu. Betul. Kayak gitu, harus fokus satu dulu.
supaya nanti kedepannya itu bisa terkenalnya itu ya karena itu. Jadi misalnya kayak tukang tracing, oh tukang tracing tuh berarti yang ngerjain desain untuk ini untuk clothing gitu. Misalnya ada lagi brand A misalnya, oh ini mah untuk yang ngerjain logo dan sebagainya. Itu juga penting di awal. Jadi jangan sampai teman-teman itu terlalu apa ya bahasanya terlalu ambisi belajar semuanya. Betul. Iya, belajar semuanya, jangan kayak gitu sih. Itu kurang tepat menurut aku. Kurang tepat. Kita fokusin aja satu bidang, misalnya desain grafis. Teman-teman sukanya di logo. Ya udah, fokus aja logo terus sampai gede. Nanti biar sela-selanya tahu marketingnya kayak gimana, biar tahu. Berarti banyak teman-teman yang mau terjun ke dunia ini, sebenarnya kita melihat peluang ya kalau di sini ya kita berbicara peluang, apalagi kita sudah memasuki di dunia industri 4.0 ya. Apalagi tentang sekarang berwirausaha dan anak-anak muda sekarang dituntut untuk ayo berkembang. Berarti jangan lupa juga untuk nambah relasi dong. Seperti belajar jangan cuma hanya untuk ya udah otodidak bisa, tapi juga harus kita menyambung pertemanan dengan yang serupa gitu apa yang kita kerjakan kan harus ya. Harus kan kalau kita misalkan hanya berdiri sendiri, kita hanya memaksa karena egois yang tadi bilang kan percuma sebenarnya ya. Apalagi kita belum ada mental dan sebagainya kan ya. Terus sekarang project yang kedepannya apa nih projectnya nih? Nah, tukang tracing ya? Iya. Untuk sementara kan kita udah ada di jasa desain nih, desain clothing tadi. Kemudian udah ada yang kedua channel YouTube. Paling kita tuh rencana mau bikin ini juga sih, mau bikin branding juga, branding clothing. Jadi kita bikin brand untuk brand clothing. Iya. Jadi secara gampangnya didesain sendiri, diproduksi sendiri, dijual sendiri. Itu sih nanti project untuk kedepannya sih, supaya kita tuh punya produk fisik juga. Betul biar semakin orang berkembang ya. Iya, biar apa ya, biar orang-orang tuh ngelihatnya nggak kayak gimana gitulah. Jadi kalau kita misalkan fokusnya terlalu desain aja, itu kan orang, apalagi di orang-orang sekitar berpikir bahwasanya ini kerjanya ngapain sih betul. Dan sebagainya itu. Nah itu tuh tujuannya kenapa kita nanti project kedepannya bikin clothing, supaya masyarakat sekitar juga tahu oh ternyata ada yang kerjain juga gitu, ternyata ada produknya juga. Berarti gitu. Bukan hanya soal ngomongin tentang edukasi ya, tapi lebih ke tujuan bisnis juga sebenarnya, sekalian edukasi ya. Untuk teman-teman ini boleh promosi nih tentang tukang tracking atau dan sebagainya, boleh promosi ke teman-teman nih. Oke, nah untuk teman-teman ya yang butuh jasa terutama untuk desain clothing, itu teman-teman bisa menghubungi tukang tracing. Itu ada di Instagram, ketik aja tukang tracing, nanti akan muncul di situ. Dan itu pasti namanya cuma satu. Aku udah survei, itu cuma satu di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, di dunia cuma satu. Nama tukang tracing, nggak ada sama sekali, nggak ada lagi. Cari aja paling atas pasti ada. Nanti teman-teman bisa kontak di situ. Kemudian bisa DM atau via WhatsApp bisa juga. Kemudian untuk teman-teman yang pengen belajar, melihat gitu prosesnya seperti apa sih gitu, tutorial, tips dan sebagainya. Ya tadi kita juga ada channel YouTube, tukang tracing ada channel YouTube. Bisa ketik juga di YouTube namanya tukang tracing. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Ya pokoknya tentang kedepannya nih bakal ada hal-hal baru ya. Pasti dari tukang tracing. Oke, terima kasih Mas Uwe, semoga sukses selalu untuk proyek barunya, untuk ininya. Moga teman-teman jangan lupa deskripsinya selalu dicek, karena di situ kalau misalnya kalian malas nulis nih udah ada linknya lah. Nanti di situ bakal ada link dari narasumber dan sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman Visabian FR di Badan Kreatif. Jangan lupa di subscribe semuanya, jangan lupa like, comment, and share, dan juga jangan lupa subscribe channelnya Bro ini, namanya tukang tracing. Pokoknya cari aja di situ, isinya tentang tutorial desain grafis. Pokoknya jangan lupa support lah untuk UKM nih, UMKM nih ya, untuk produk-produk lokalnya juga. Untuk kalian yang baru pengen terjun langsung ke dunia desain grafis, pokoknya jangan lupa dan jangan pernah takut untuk melangkah, untuk belajar, dan jangan lupa mengebangun relasinya juga, jangan lupa mentalnya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.